salam santun, salam silaturahmi. Assalamualaikum. Diiringi kesenian palang pintu, Ketua Tim Pemenangan yang juga public figure Raffi Ahmad menghadiri apel kemenangan pasangan Andra Sony Dimyati Natakusumah di alun-alun Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Acara yang digelar oleh Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional atau BISON ini pun dihadiri ribuan simpatisan dan relawan Andra Dimyati. Raffi Ahmad mengatakan ia yakin bahwa Andra Dimyati dapat meraup suara penuh di Tangerang Selatan dan dapat memenangkan Pilgub Banten. Jadi kita mengumpulkan kekuatan karena setiap relawan ini kayak seperti ini ditugaskan Kinka ini untuk anak-anak genset. Tapi anak-anak genset ini kan punya orang tuanya. Nanti juga ada relawan A, relawan B, relawan C, kita kumpulkan semua. Jadi bukan hanya anak muda aja, ini dari kakek-kakek, nenek-nenek sampai si usia cipung dan rapatar semua kita kumpulkan untuk memenangkan Andra Sony dan Dimyati. Tak hanya itu, nantinya sejumlah publik figur juga akan dihadirkan guna memenangkan pasangan Andra Sony Dimyati Natakusumah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara lawannya Airin Rahmidani dan Ade Sumardi terus belusukan temui warga. Meski diterjang isu politik dinasti, namun Airin tegaskan akan bersaing dengan sehat dalam pilkada mendatang. Airin Rahmidani, bakal calon gubernur Banten, terus temui warga. Ia kerap hadir dalam kegiatan-kegiatan warga Banten. Airin pun kerap berinteraksi dengan ibu-ibu di lokasi tempatnya berkunjung. Mantan wali kota Tangerang Selatan ini cukup dikenal oleh warga Banten. Namun belakangan, isu dinasti politik bergulir ancam kemenangannya di Banten. Airin pun menanggapi dengan memposting pengingat di akun media sosialnya. Dalam postingannya, Airin tekankan majunya ia di Pilkada Banten tak ada sangkut pautnya dengan dinasti politik keluarganya. Tidak hanya Airin, wakilnya Ade Sumardi juga kerap belusukan temui warga. Politisi PDIP ini terus belanja masalah yang ada di Banten. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung belusukan ke permukiman warga di kawasan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dalam belusukan ini, Pramono mengaku akan menuntaskan sejumlah permasalahan terkait keluhan warga, salah satunya terkait banjir. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung gencar belusukan menemui warga. Pada Selasa sore, Pramono belusukan ke permukiman warga padat penduduk di kawasan RT 12 RW 3 Kelurahan Bangka, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sejumlah warga terlihat antusias untuk bersalaman dan menyambut kedatangan Pramono Anung. Pramono juga menyempatkan untuk berbincang dan menerima keluhan dari warga, utamanya terkait permasalahan rawan banjir di kawasan ini. Dari nol tiba-tiba ada, itu udah luar biasa. Dan saya jujur ya, saya nggak terlalu melihat elektabilitas, tetapi saya lebih mengutamakan kerja real di lapangan. Seperti yang teman-teman lihat hari ini adalah daerah elit Jakarta, di Jakarta Selatan, bahwa masih ada keadaan yang seperti itu. Nah, itulah yang kemudian kenapa saya katakan berulang kali saya akan belanja masalah. Pramono menambahkan ia berjanji akan mencari solusi untuk atasi banjir dengan memperbaiki turap di area sekitar sungai jika terpilih menjadi gubernur pada pilkada mendatang. Dari Jakarta, Amrina Rida, Bagus Prasetya, iNews melaporkan. Pemirsa, calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil menemui komunitas Betawi Jawara Tanah Abang, Jakarta Pusat. Selain silaturahmi, pertemuan ini juga untuk mendengarkan masalah dan menyerap aspirasi masyarakat dan para Jawara di Tanah Betawi. Kedatangan bakal calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil disambut meriah warga di wilayah Pasar Kambing Kebun Melati Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bahkan, Kang Emil mendapat sambutan khas Betawi, yakni palang pintu dari komunitas Betawi Jawara.
Kedatangan mantan Gubernur Jawa Barat ini untuk bersilaturahmi sekaligus menyerap aspirasi dan belanja masalah untuk menyempurnakan visi misinya dalam membangun kota Jakarta lebih baik lagi. Jakarta boleh jadi kota global, tapi sejarah jangan dilupakan, apalagi Tanah Abang dianggap pusat ya dari tahun 16 tahun 17-an sekian sudah ada kegiatan keekonomian di sini, yaitu hewan ternak. Karena masyarakat Betawi saat itu banyak pedagang kambing, mohon dilestarikan. Dalam pertemuan ini, RK juga berkomitmen akan melibatkan masyarakat dalam membangun kota Jakarta, sehingga dapat menciptakan kota yang aman, nyaman, dan berbudaya. Dari Jakarta, Wenda Nura, Abdul Roshid, iNews melaporkan. Sementara pasangan bakal calon independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana datangi rumah mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso. Keduanya datang untuk meminta masukan dalam memimpin Jakarta. Kedatangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, langsung disambut oleh mantan gubernur Jakarta, Sutioso, atau yang biasa dikenal Bang Yos. Bang Yos langsung mengajak keduanya berkeliling museum yang terletak di rumahnya di Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Bekasi, Jawa Barat. Kedatangan keduanya ke rumah Bang Yos untuk berbagi pengalaman memimpin kota Jakarta. Memang setiap daerah, tingkat provinsi tentunya, mempunyai spesifik masing-masing gitu. Sehingga memerlukan cara gaya kepemimpinan yang juga lain gitu kan, dan pengalaman itu tentu saja sudah saya sampaikan ke beliau berdua. Selain belanja masalah Jakarta ke Bang Yos, kedua pasangan ini akan menemui mantan pemimpin Jakarta lainnya seperti Anies Baswedan dan Ahok. Tentunya siapapun yang pernah ada untuk kami menggali atau meminta masukan dan dari pengalaman-pengalaman beliau, kami sangat ingin untuk bertemu dengan siapa saja. Dalam pertemuan ini, Bang Yos juga tekankan pentingnya melanjutkan program yang sudah ada. Meski program baru tetap dibutuhkan, namun sejumlah program tetap harus dilanjutkan, baik di bidang transportasi umum maupun banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Kawal Pilkada. Kita ke informasi lainnya. Pemirsa, gelaran Pilkada Jakarta semakin mendekat. Ketiga paslon yang berkompetisi pun yakin bisa memenangkan Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Menang satu putaran menjadi target pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta mendatang. Pasangan yang diusung oleh 15 partai politik ini juga menargetkan akan menang besar. Tapi keduanya pastikan kemenangan akan diraih dengan cara-cara yang baik tanpa money politik. Ya, target kami diminta satu putaran dan menangnya jangan menang tipis, kira-kira begitu ya. Karena mewakili harkat martabat besarnya koalisi. Pasangan Pramono Anung Rano Karno juga targetkan menang satu putaran. Kemenangan satu putaran juga akan menghemat anggaran negara. Semakin cepat ditetapkan sebagai pemimpin, maka program-program mereka akan cepat dilaksanakan. Kita semua berusaha menjadi menang satu putaran. Karena kita hitung, sekarang ini kan kalau misal terjadi 2 putaran, pasti waktu minimal sebulan. Lama lagi kita kerjakan. Nah, sementara kebutuhan masyarakat Jakarta, dan bukan Jakarta, ini serentak loh. Mudah-mudahan di serentak pilkada ini, kalau bisa semua satu putaran. Supaya tenaga enggak habis, anggaran biaya negara juga enggak tersedot, supaya apa? Fokus kita melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jadi semua kita akan berusaha memenangi satu putaran. Sementara pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana juga yakin bisa menang dalam satu putaran. Namun keduanya pastikan tak anggap kedua pasangan lain sebagai rival, melainkan sebagai mitra. Untuk menangkan pilkada dalam satu putaran pastinya membutuhkan strategi yang mumpuni. Namun para calon yang berlaga sebaiknya tak hanya pentingkan gimmick politik, namun juga program yang baik. Tim Liputan, iNews melaporkan.
Nah, pemirsa, demi menang satu putaran, 3 bakal pasangan calon gubernur wakil gubernur Jakarta ini telah menyusun sejumlah misi. Apa saja misi mereka untuk membangun Jakarta? Kita lihat dalam grafis berikut, pemirsa. Ya, dengan jargon Jakarta menyala kagak ribet dah. Pasangan Pramono Anung dan Rano Karno memiliki 4 misi yang ditawarkan kepada masyarakat. Di antaranya, yang pertama adalah membangun masyarakat modern megapolitan yang madani, berbudaya, sejahtera. Dan kemudian juga mereka ini memiliki misi yaitu pusat ekonomi yang inovatif dan kompetitif. Ya, Pramono Rano sendiri sempat memberi gambaran program yang ditawarkan. Salah satunya pembangunan balai warga di masing-masing kelurahan. Mereka juga akan membangun transportasi umum yang ada di Jakarta dengan wilayah sekitar kota Jakarta. Kita beralih ke pasangan berikutnya, yaitu adalah pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang mengusung visi Jakarta Kota Global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Memiliki sejumlah misi, di antaranya pemirsa, membentuk manusia Pancasila berdaya saing, setara, berbudaya, dan berperadaban luhur. Yang kemudian adalah wujudkan kota global berketahanan. Dan kemudian yaitu adalah dorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dan pasangan berikutnya yakni Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang memiliki tagline Jakartaku Aman. Memiliki sejumlah misi untuk membangun Jakarta sebagai berikut. Di antaranya, pusat keunggulan tatanan nasional, regional, dan juga global. Kemudian reformasi regulasi dan tata kelola Jakarta. Dan kemudian inovasi perbaikan desain tata ruang Jakarta. Kita lihat pemirsa, siapakah yang akan dapat menarik suara masyarakat Jakarta hingga akhirnya dapat memimpin kota Jakarta dan menjalankan misi yang telah direncanakan. Demi memenangkan Pilkada Jakarta 2024, paslon yang berlaga siapkan jurusnya masing-masing, mulai dari belusukan hingga gimmick di medsos. Pemirsa, tidak hanya bertemu langsung dengan warga, paslon yang akan bersaing di Pilkada Jakarta juga memanfaatkan media sosial mereka. Isi media sosial mereka pun beragam, mulai dari kampanye hingga keseharian masing-masing paslon. Dari Kuitang pergi ke Cikini, dari Bekasi pergi ke Ciawi, Ane datang pergi ke sini untuk diskusi dengan masyarakat. Ridwan Kamil, salah satu bakal calon gubernur Jakarta, gencar menggunakan media sosialnya untuk membagikan momennya bertemu warga. RK juga kerap membagikan momen pribadinya. Terbaru, RK membagikan momen dirinya terima gelar honorary profesor. Beh, kata-kata hari ini, Beh. Alhamdulillah, syukur yang ada dan jaga kesehatan dengan memelihara kebugaran tubuh. Insya Allah, Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Kini, wakilnya Suswono juga kerap membagikan kegiatannya di media sosial. Suswono pun mulai sering turun untuk bertemu dengan warga di lapangan. Suswono juga sering membagikan momen kebersamaan dirinya dengan keluarga. Sementara lawannya, pasangan Pramono Anung Rano Karno juga sangat aktif di media sosial. Bahkan mereka membagikan momen-momen seru interaksi antara keduanya. Bakal calon gubernur Jakarta Pramono Anung juga membagikan momen saat menghabiskan waktu dengan sang istri. Kemudian untuk wakilnya Rano Karno alias Sidul juga sering membagikan kesehariannya, termasuk saat menembus kemacetan kota Jakarta. Kegiatannya sebagai selebritas pun juga dibagikan di media sosialnya. Salah satunya momen saat dirinya berpose untuk foto kampanye. Tidak hanya kesehariannya, Sidul juga kerap membagikan foto-foto dirinya bersama sang istri. Sementara pasangan calon independen Dharma Pongrekun Kun Wardana masih belum memaksimalkan sosial media milik keduanya.
Meskipun ada beberapa video, namun tidak ada yang bersifat personal. Padahal publik cukup penasaran dengan sosok keduanya. Menarik dilihat apakah strategi kampanye menggunakan medsos akan lebih efektif bila dibandingkan turun langsung ke masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran bagi masyarakat yang ingin menjadi anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Total dibutuhkan sekitar 3 juta lebih anggota KPPS yang akan tersebar di tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia resmi membuka pendaftaran anggota KPPS pada 17 September hingga tanggal 28 September 2024. Untuk kemudian para calon anggota KPPS melalui beberapa tes dan dilantik pada 7 November 2024. KPU RI juga menyebut pada Pilkada 2024 mendatang sebanyak lebih dari 3 juta orang dibutuhkan untuk menjadi anggota KPPS yang nantinya akan tersebar di TPS seluruh Indonesia. Memang honor untuk anggota KPPS, ketua sebesar 900.000 dan anggota sebesar 850.000. Ini dengan pertimbangan memang kota suaranya hanya 2 ya, pemilihan gubernur dan pemilihan wakil gubernur. Sementara kemarin kan kita mengetahui kota suaranya setidaknya ada 5 kota suara. Jadi melihat situasi itu maka ada surat yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan menetapkan besar. Pasangan calon yang berkontestasi di Pilkada Jakarta telah menunjuk ketua tim sukses. Adu jurus tim sukses dan pun disusun untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Komedian Lis Hartono alias Cak Lontong ditunjuk jadi ketua tim pemenangan Pramono Rano. Ini bukanlah pertama kalinya Cak Lontong masuk dalam tim ses. Kehadirannya pun diharapkan bisa menghadirkan Pilkada Jakarta yang riang gembira. Tapi yang ingin kita sampaikan bahwa Mas Pram Bang Dul punya tujuan yang sama. Ini tujuan besar, tapi harus kita detilkan sedetilnya bahwa tujuannya adalah membuat warga Jakarta bahagia. Tim pemenangan yang dipimpin Lis Hartono atau Cak Lontong pun bertabur bintang. Dengan wakil tim pemenangan diisi oleh Once Mekel dan pasangan Bang Dul yaitu Cornelia Agatha alias Sarah. Cika Kuswoyo dan Tinatun juga terdaftar sebagai tim ses Pramono Rano. Bila tim ses pasangan Pramono Rano banyak diisi selebritas, pasangan Ridwan Kamil Suswono justru memilih politisi sebagai ketua tim pemenangannya, yaitu Ahmad Riza Patria. Sudah disepakati, terlaporkan ke media, sudah disetujui oleh Pak Dasko sebagai ketua Dempina. Strukturnya masih sama, insya Allah 70% anak-anak muda sebagai wajah pemilik masa depan Jakarta. Ridwan Kamil Suswono juga memilih untuk mengisi 70% tim sesnya dengan anak-anak muda. Bahkan keduanya telah menunjuk Bendahara Umum DPP Partai Perindo, Angki Yudhistia, sebagai jubir bidang sosial. Sementara pasangan calon independen Dharma Pangrekun dan Kunwardana mengambil langkah cukup mengejutkan dengan memilih mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim suksesnya. Ketua tim sukses menjadi garda terdepan dalam memenangkan bakal pasangan calon. Tidak hanya modal populer dikenal publik, tapi warga Jakarta tentu menantikan gagasan dan solusi dari pasangan calon. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon Bupati Pemalang Vicky Prasetyo belusukan di kampung-kampung bertemu nelayan. Sang gladiator berjanji membantu para nelayan terutama agar bisa mudah mendapatkan BBM serta pengerukan pelabuhan agar nelayan mudah melaut mencari ikan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus penutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Bayu Pradana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan.
Meski belum memasuki masa kampanye, bakal calon kepala daerah sudah melakukan berbagai aksi turun ke masyarakat. Seperti yang dilakukan selebritas Vicky Prasetyo yang melakukan belusukan di Kampung Nelayan dan Pelabuhan Ikan di Tanjung Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Vicky Prasetyo menyampaikan akan mengubah nasib nelayan di Pemalang lebih baik dengan berjanji akan mempermudah mendapatkan BBM solar serta alur pelabuhan yang dangkal akan dikeruk jika dirinya terpilih menjadi Bupati Pemalang berikutnya. Kita pengen tahu sih sebenarnya keluhan apa sih yang mereka saat ini hadapi, khususnya ya orang-orang yang hidupnya ataupun ada di populasi area sini. Ya, yang pasti kita harus pertama adalah mendengarkan mendengarkan untuk bisa mengambil keputusan nantinya. Tentunya ya kita pasti harus ada perekrutan ahli lah. Vicky Prasetyo maju sebagai bakal calon Bupati Pemalang berpasangan dengan bakal calon Wakil Bupati Muhammad Suwendi yang diusung oleh PKB. Penetapan bakal calon bupati menjadi calon bupati oleh KPUD Pemalang akan dilaksanakan pada 22 September 2024. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.